Halo, perkenalkan nama lengkap saya Maria Gortidias. Saya dari kelas 2021B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pandangan mengenai aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Yang pertama, pandangan mengenai aborsi. Aborsi secara umum adalah pengguguran kandungan. Aborsi bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Aborsi yang secara tidak sengaja dilakukan dapat terjadi akibat kecelakaan dan dikatakan aborsi yang tidak melawan hukum. Artinya, tindakan tersebut tidak menyalahi aturan hukum. Sedangkan, tindakan aborsi yang melawan hukum adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum. Lebih jelasnya, pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan dapat berakibat hukum, bisa berakibat pidana penjara menurut KUHP. Tindakan aborsi yang melawan hukum sering terjadi, tetapi jarang muncul ke permukaan. Ini terjadi karena masing-masing pihak antara pasien dengan dokternya sama-sama bisa merahasiakan semua peristiwa aborsi tersebut. Sebenarnya, tindakan aborsi itu dilarang oleh undang-undang. Tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam pasal 75 ayat 2 terdapat perkecualian. Aborsi boleh saja dilaksanakan asal memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi dasar pokok yang tidak boleh dilanggar, baik dalam KUHP maupun aturan khusus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Aborsi yang dibenarkan menurut ketentuan aturan hukum karena untuk penyelamatan kesehatan ataupun nyawa seseorang. Misalnya, ada seorang ibu hamil yang kehamilannya di luar kandungan. Maka, untuk menyelamatkan jiwa ibu tersebut, perlu diadakan tindakan operasi guna mengangkat janin yang berada di luar kandungan itu, karena tanpa diadakan tindakan operasi tersebut, tidak menutupi kemungkinan jiwa ibu hamil tersebut terancam. Dipertegas lagi dalam pasal 76 bahwa dalam aborsi yang berindikasi medis bagaimana yang dimaksud dalam pasal 75, ada beberapa hal yang menjadi suatu persyaratan, di antaranya yang pertama, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau dari keluarga. Yang kedua, berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut. Yang ketiga, oleh tenaga kesehatan sesuai dalam ketentuan aturan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pandangan tentang hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu pidana tertua di dunia. Namun, memasuki abad ke-20, banyak negara yang memutuskan untuk menghapuskan pidana tersebut sebagai hukuman. Pandangan masyarakat yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati menganggap bahwa pidana tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab seperti yang ada dalam Pancasila. Kontroversi mengenai hukuman mati salah satunya muncul karena amandemen kedua pasal 28A dan 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak ini adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, termasuk oleh negara. Selain itu, hukuman mati dinilai tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni untuk menghalangi orang dari perbuatan kejahatan dan bukan balas dendam. Hukuman mati dianggap tidak bisa menghilangkan kejahatan di masyarakat
dan menciptakannya masyarakat yang bahagia. Faktor penentunya bukanlah beberapa banyak kejahatan yang turun dengan adanya hukuman mati, tetapi bagaimana keadilan tetap ada dan dirasakan oleh para korban kejahatan. Sementara pandangan dari masyarakat yang setuju dengan adanya hukuman mati ini menganggap bahwa pidana ini pantas dijatuhkan kepada penjahat yang sadis karena jika tidak dilakukan maka aksinya akan berulang. Hukuman ini dinilai sesuai dengan tujuan dari hukuman pidana pada umumnya, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi kepentingan perorangan. Pidana mati dianggap dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Hukuman mati menjadi pengecualian terhadap hak untuk hidup yang masih diakui di banyak negara. Hukuman ini terjadi menjadi sanksi paling berat bagi pelaku kejahatan yang secara berat melanggar hak asasi manusia orang lain. Sesuai dengan pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pandangan tentang eutanasia. Eutanasia adalah praktik untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit terminal atau tidak tertolong lagi atas dasar belas kasihan untuk mengurangi penderitaan. Pihak yang mendukung eutanasia ini berpendapat bahwa seseorang harus memiliki hak untuk memilih akhir hidupnya, terutama jika hidupnya penuh dengan penderitaan tanpa harapan untuk sembuh. Sementara pihak yang menolak adanya eutanasia ini menganggap bahwa eutanasia sebagai pembunuhan dan melanggar prinsip moralitas serta keagamaan karena hanya Tuhan yang berhak mengakhiri hidup seseorang. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai pandangan tentang aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Sekian dan terima kasih.